warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Man yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wassalamu bi khairi kitabin unzila akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina an-ni'mata bi afdali dinin syuri'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi adda al-amanata wa balagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halikun faman yuti illa rasula faqad faza fawzan 'azima wa man ya'si illa rasula faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masyaallah kan wa ma lam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak pernah dikehendaki oleh Allah itu tidak akan pernah terjadi. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Ayyuhal ulama wal fudala, ayyuhas syadah, yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ilham, Bapak Ketua RT dan RW setempat, para jamaah dan seluruh undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi puji dan sedalam-dalam syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lewat satu momen, yaitu peringatan Muharram, baik itu 1 Muharram ataupun 10 Muharram yang mungkin dua-duanya sudah lewat, di mana Allah Subhanahu wa taala tentu masih memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya kepada para muhsinin, kepada para donatur yang telah rela mengorbankan harta bendanya untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Dalam hal ini adalah yatim piatu, dan tentu para du'afa. Yang ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum semua orang, belum semua kita kemudian diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perbuatan itu untuk menjadi muhsinin, untuk menjadi donatur. Dan tentu insya Allah kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini bersama orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia, bersama anak-anak yatim yang tentu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua. Belum tentu dan jarang-jarang di antara kita para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan itu dalam rangka untuk berbagi, dalam rangka untuk berbuat baik. Salawat dan salam kepada yang dipertuan agung beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah hubungan segala keutamaan, kewujudan segala indah yang mulia, tinggi tapi tidak meninggikan diri, tidak rendah tapi selalu merendahkan diri, berjuang tak menahan surut kala tak putus asa,
Selagi perjuangan sederhana setelah jaya tetampil saja. Dan patut diingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi qudwah, yang menjadi panutan, yang menjadi uswah, beliau juga pada awalnya adalah seorang yatim. Bahkan mereka dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yatimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam rahim ibunya Aminah. Maka berkata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang ada di tengah-tengah kita, apa urgensi peringatan Muharram dan apa urgensi memberikan santunan kepada anak-anak yatim? Mungkin di sebagian orang tidak ada dalil yang mengatakan, yang menyebutkan bahwasannya 10 Muharram atau 1 Muharram itu dijadikan hari raya. Betul, tidak ada. Karena hari raya di dalam Islam itu hanya 3. Pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari apa? Hari Jumat. Itu hari raya. Untuk yang lain-lain, Muharram itu bukan hari raya, Maulid Nabi itu bukan hari raya. Tapi sesungguhnya di momen-momen itulah yang harus kita jelaskan kepada umat. Kenapa santunan kok harus di bulan Muharram? Mungkin sejarahnya ini belum pada tahu. Tidak juga harus bulan Muharram santunan itu. Tapi sesungguhnya pada jamiah Allah Subhanahu Wa Taala ada filosofi yang mungkin di antara kita itu belum paham. Ada satu kejadian, ada satu fragmentasi sirah dan mungkin di antara kita para jamiah Allah Subhanahu Wa Taala belum paham. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan wa najjaynakum min al fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa najjaynakum, ketika Allah Subhanahu Wa Taala wa najjaynakum, ketika aku Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan engkau Musa min amil Fir'aun, dari kedurjanaan Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, dimana Fir'aun itu memberikan kepada kalian su'al adab, perlakuan yang sangat buruk. Apa perlakuan itu? Karena Fir'aun ketika bertanya kepada tukang-tukang sihirnya, kepada kahin-kahinnya, kepada dukun-dukunnya, bahwa saja kerajaan Anda ini akan runtuh oleh seorang bayi laki-laki yang kelak akan lahir di Mesir. Maka apa? Yasumunakum su'al azab. Fir'aun menimpakan satu azab yang sangat pedih kepada rakyatnya. Yudabbihuna abna'akum. Kemudian Fir'aun menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan bayi perempuan untuk hidup. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu su'al adab, yasumul adab, satu siksa yang kemudian ditimpakan oleh Fir'aun laknatullah alaih kepada kaumnya, kepada orang-orang Mesir. Tapi subhanallah, qadarullah, kemudian lahirlah satu bayi laki-laki yang bernama Musa. Dan Musa itu sendiri ibunya ketakutan. Akhirnya anaknya itu dilarung di laut merah, dan ternyata sampailah kepada di mana satu kali, satu sungai, dan di situ biasanya keluarga Fir'aun itu melakukan ritual. Dan dia bilang ternyata di dalam kota itu adalah Musa.
kemudian diasuh oleh Fir'aun, yang kemudian dipelihara oleh Fir'aun, dididik oleh Fir'aun, dan tumbuhlah Musa sebagai remaja, tumbuhlah Musa sebagai pemuda, dan tumbuhlah Musa menjadi penantang dari Fir'aun itu sendiri. Maka pertama Allah Subhanahu wa taala, dan diangkatlah Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga mendakwahkan kepada keluarga Fir'aun. Ini cerita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadilah sebuah pergolakan dakwah yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, baik di dalam surat Thaha, dalam surat Asy-Syu'ara, itu digambarkan bagaimana pergolakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang dihadapkan dengan para tukang sihir. Maka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ending cerita, kemudian Fir'aun dikejar oleh bala tentara Fir'aun dan masuklah ke laut, yaitu Laut Merah. Suruh pukul oleh Allah Subhanahu wa taala Laut Merah dan terbelah. Masuklah pasukan Fir'aun ke belahan Laut Merah itu, dan sampailah ketika sampai di tengah, ternyata pasukan Fir'aun itu juga mengikuti belahan laut yang dibelah oleh Musa. Ketika Musa alaihissalam sudah sampai di tepi pantai, ternyata pada Allah Subhanahu wa taala pasukan Fir'aun itu masih di tengah laut dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa urgensinya dan apa korelasinya dengan apa yang kita lakukan hari ini? Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, korelasinya adalah sebagaimana banyak ayat, sebagaimana banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dan pasukannya dan saudaranya Harun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini tidak pernah terekam oleh kita semua. Jadi itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan Muharram? Kita tidak merayakan, tapi mengenal. Ternyata para jamaah Allah Subhanahu wa taala banyak kejadian-kejadian besar yang diberikan kemenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada bulan Muharram. Itu satu. Dan ini bisa dicek di banyak hadis. Jadi bagi saudara-saudara ya, yang kemudian suka nyala-nyalain ya, itu tolong agak banyak baca kitab kuningnya, sehingga kemudian apapun tidak serampangan ketika memberikan argumentasi. Tapi faktanya memang itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tercantum dalam kitab Al-Mustadrak. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Nuh membuat kapal di tengah bumi di atas gunung, ditawari, ini sudah gila ini. Dan ketika kapal selesai, ketika perahu selesai, disuruh naiklah kaumnya yang beriman. Dan pada saat itu anaknya bahkan tidak mau naik ke dalam perahu itu, ke dalam kapal itu. Ketika banjir bandang itu terjadi dan menyelamatkan Nuh dan misi dakwahnya, pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Wa najaa Musa
Ya, wajah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, ya, Nuh dan Nabi Nuh itu terjadi pada bulan Muharram. Sehingga kata Imam Malik, ya, asy-syari'atu kasafinatir ruh. Syariat Islam ini bagaikan perahunya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh. Jadi kita berharapnya apa pada takdir Allah Subhanahu wa taala? Berharapnya kepada syariat Allah. Karena tidak akan ada lagi banjir bandang. Tidak ada lagi Fir'aun sebagaimana kerjanya Fir'aun. Fir'aun kekinian kita pada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan kita. Ngakunya beragama Islam. Ya. Mematikan, bahkan lebih sakit dari Fir'aun. Itulah yang terjadi di era kapitalisasi yang semuanya sudah diukur dengan materi. Terjadi pada zaman Allah Subhanahu wa taala di tengah kita. Yang ketiga pada zaman Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya akan berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan puasa Asyura. Kemudian para sahabat protes, kenapa ya Rasulullah? Bukankah tanggal 10 Muharram itu hari rayanya orang-orang Yahudi? Oh iya, saya lebih berhak, kata Rasulullah SAW, kepada Musa dibanding orang-orang Yahudi. Saya lebih berhak. Tapi bagaimana ya Rasulullah supaya kita tidak tersambung, supaya kita tidak serupa dengan orang-orang Yahudi? Ya kalau Yahudi sekarang sudah enggak, sama dengan Nasrani sekarang. Karena agama Nasrani, agama Yahudi itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah agama yang dikhususkan kepada orang-orang Bani Israel. Kok tiba-tiba orang Keranggan ikut Nasrani? Ini dari mana tadi? Tiba-tiba orang kampung sawah di mana saya tinggal banyak gereja di sana. Di mana dalilnya? Nggak bisa. Di awal agama Yahudi itu turun hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Yang itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nabinya kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa selesai. Termasuk agama Nasrani. Kok tiba-tiba orang Keranggan, orang Jati Sampurna, orang kampung sawah itu Nasrani? Dari mana itu? Padahal di dalam Alkitab juga sangat-sangat jelas. Aku ini adalah domba yang diutus oleh Tuhan kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Nah, kenapa kemudian orang Keranggan ikut Nasrani? Dari mana itu? Itu pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, ketika Rasulullah SAW mengatakan sunnah untuk melakukan puasa Asyura supaya tidak tersambung, supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi, maka kata Rasulullah SAW, aku akan puasa pada tanggal 9-nya juga, yang dikenal dengan puasa apa? Asu'ah Suruh. Nyambung gak ibu-ibu ini? Ada puasa nggak kemarin? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Jawabannya apa? Orang puasa kemarin juga puasa 1 bulan, puasa apa? Puasa Ramadan. Ya ada sunnah-sunnah pada zaman Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang lewat di tengah-tengah kita. Kita sibuk berpolemik, sibuk hantam saudaranya yang lain. Sementara sunnah-sunnah yang memang ada dalilnya lewat di tengah-tengah kita. Maka pada kami Allah Subhanahu wa taala ya disunahkan juga
Disunahkan juga. Tadi Ustaz Jailani sudah musab-musab kepala. Itu nggak ngarang-ngarang, ya, itu nggak ngarang-ngarang. Jadi Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu ketika ketemu anak yatim itu mengusap kepalanya dan mendoakan, bukan dinodai, didoakan. Ini yang tidak dilakukan oleh kita. Doakan semoga engkau diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan semoga engkau akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Doakan anak-anak yatim itu semoga engkau menjadi pengemban dakwah Islam yang handal. Doakan anak-anak yatim itu untuk paham agamanya. Doakan anak-anak yatim itu untuk menghafal Al-Quran. Ya. Jadi berikan kesempatan kepada anak-anak yatim itu